Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah engkau merasakan sudah berusaha sekuat tenaga tapi hasilnya tidak sebanding? Sudah bekerja keras siang dan malam, tapi tetap saja rezeki sulit dan hati gelisah. Lalu, saat kelelahan itu memuncak, kita mulai mencari sandaran. Kita datang kepada manusia untuk menceritakan kesulitan kita, berharap diberi solusi. Namun, apa yang terjadi? Kita justru merasa makin kecewa. Ada yang mendengarkan tapi tidak memahami. Ada yang memberi janji tapi tak menepati. Ada yang malah menjauh, seakan kita menjadi beban. Di saat seperti itulah barulah kita sadar bahwa menggantungkan harapan kepada manusia itu melelahkan. Dan disitulah Allah mengajarkan kita untuk kembali kepadanya melalui satu kalimat agung, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Kalimat ini adalah titik balik. Ketika kita lelah bersandar pada sesama makhluk, Allah membuka tangannya dan memanggil kita agar bersandar hanya kepadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, Rob yang maha pengasih lagi maha penyayang. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Saudaraku yang dirahmati Allah, semoga apapun yang menjadi hajat dan doa kita, baik yang berhubungan dengan kehidupan dunia maupun akhirat, segera dikabulkan oleh Allah. Semoga kita selalu diberi kesehatan, rezeki yang melimpah, dan senantiasa dalam lindungannya. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan bagi setiap urusan yang sedang kita perjuangkan. Dan semoga Allah kuatkan hati kita dalam menghadapi setiap ujian hidup dengan sabar dan penuh tawakal. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, ada kalanya kita ini sering merasa sombong, merasa kuat, merasa bisa mengatasi semuanya sendiri. Namun begitu dihantam masalah, kita bingung. Lalu kita berlari kepada manusia, berharap belas kasih, dan akhirnya malah kecewa. Padahal mereka pun lemah, tidak memiliki kuasa apa-apa. Lalu mengapa kita masih menggantungkan harapan kepada sesama makhluk? Mengapa tidak sejak awal berserah kepada satu-satunya yang maha kuasa atas segalanya? Saudaraku, ada sebuah kalimat zikir yang jarang disebut, tapi sangat dicintai oleh Allah. Kalimat ini tidak meminta apapun, tapi hanya berserah. Tidak menggugat dan tidak menuntut, tapi hanya ungkapan pasrah. Dalam kalimat ini ada kekuatan luar biasa. Karena ia bukan sekadar zikir, tapi sebuah kepasrahan bahwa kita tidak punya daya apapun kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat itu adalah la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Di dalam video ini, mari kita gali lebih dalam makna di balik zikir ini. Apa keutamaannya dan bagaimana cara kita mengamalkannya. Catat jika perlu agar bisa dipahami dengan sempurna. Saudaraku, zikir la haula wala quwata illa billah adalah kalimat penuh kekuatan. Maknanya adalah tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Zikir ini adalah bentuk penyerahan diri yang paling dalam bahwa kita bertawakal kepada Allah. Kita mengakui bahwa kita tidak mampu, tidak kuasa, dan tidak bisa menentukan, kecuali Allah yang mengizinkan. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 160, "Jika Allah menolong kamu, maka tidak ada yang dapat mengalahkan kamu. Tetapi jika Allah membiarkan kamu, maka siapa yang dapat menolong kamu selain darinya? Oleh karena itu, hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal."
Ayat ini menegaskan bahwa bertawakal kepada Allah adalah satu-satunya penentu keberhasilan dan kegagalan. Jika Allah menolong kamu, maka tidak ada siapapun dan apapun yang dapat mengalahkanmu. Tetapi jika Allah membiarkan kamu, tidak memberi pertolongan, maka siapa yang dapat menolongmu setelah itu? Pasti tidak ada. Karena itu, hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal, mengakui kelemahan diri di hadapan Allah setelah melakukan usaha secara maksimal. Subhanallah, zikir la haula wala quwwata illa billah, ini adalah kalimat ungkapan tawakal kita. Kalimat ini bukan sekadar bacaan ringan, tetapi ia adalah senjata hati. Ketika semua terasa buntu, ketika pertolongan manusia tidak mampu, zikir inilah yang menjadi jembatan menuju kekuatan dari langit. Baiklah saudaraku, zikir ini sangat mudah diamalkan. Jika Anda memiliki hajat khusus, misalnya ingin melunasi hutang, mencari solusi atas kebutuhan mendesak, atau memohon jalan keluar atas kesulitan hidup, amalkan di waktu mustajab, yaitu di sepertiga malam terakhir sekitar jam 2 malam. Karena pada waktu ini Allah turun langsung ke langit bumi untuk mendengar doa-doa hambanya yang ikhlas melaksanakan sholat malam. Pertama, bersucilah dari hadas kecil ataupun besar, kemudian lakukan sholat hajat 2 rakaat. Setelah sholat, bacalah Al-Fatihah 3 kali, niatkan dalam hati untuk memohonkan hajat Anda. Kemudian awali dengan membaca sholawat dan istighfar 100 kali, lalu bacalah la haula wala quwwata illa billah sebanyak yang Anda mampu, 30 kali, 70 kali, atau 100 kali. Setelah zikir selesai, berdoalah memohon kepada Allah, pujilah Dia dengan nama-nama agungnya, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Fattah, Ya Rozak. Lalu sampaikan sholawat kepada Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallam. Kemudian mohonkan apapun hajat Anda kepada Allah dengan hati yang tunduk dan penuh ketulusan. Ingatlah saudaraku, Allah tidak melihat seberapa keras usaha kita semata, tapi seberapa bersih niat kita, seberapa tulus doa kita, dan seberapa dalam keyakinan kita kepadanya. Saudaraku yang dirahmati Allah, ada sebuah kisah inspiratif tentang seorang laki-laki sederhana yang bekerja sebagai penjual bakso keliling di sebuah kota kecil. Ia tinggal bersama istri dan 2 anaknya di rumah kontrakan sempit dengan penghasilan yang pas-pasan, bahkan seringkali tidak cukup untuk kebutuhan harian. Setiap hari ia berangkat berjualan tanpa tahu pasti apakah hari itu akan dapat pembeli atau tidak. Kadang dapat untung, kadang pulang dengan tangan kosong. Hidupnya penuh kekhawatiran tentang kebutuhan sehari-hari, biaya sekolah anak, dan cicilan yang terus menumpuk. Hingga suatu hari, di sela-sela waktu istirahat, ia mendengar ceramah dari radio tua yang selalu ia bawa saat berjualan. Sang ustadz berbicara tentang sebuah zikir yang ringan di lisan, namun dahsyat membuka pintu rezeki, yaitu la haula wala quwwata illa billah. Kalimat itu menancap dalam hatinya. Sejak hari itu ia mulai mengamalkannya. Ia ucapkan zikir itu setiap selesai sholat, saat bangun malam, saat hendak berjualan, bahkan saat ia merasa sangat lelah dan hampir menyerah. Namun ia tidak hanya berzikir, ia juga memperbaiki niatnya. Bekerja bukan hanya untuk mencari uang, tetapi sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Ia belajar tawakal, bukan pasrah tanpa usaha, tetapi bersungguh-sungguh dalam ikhtiar dan menyerahkan hasilnya sepenuhnya kepada Allah. Beberapa minggu berlalu, hidupnya memang tidak langsung berubah drastis, namun satu persatu jalan mulai terbuka. Ia dikenal sebagai orang yang jujur dan sabar. Hingga suatu hari ada seorang teman lama yang pernah ia tolong datang ke rumahnya, lalu menawarinya pekerjaan tetap sebagai karyawan gudang.
dengan gaji yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Dan alhamdulillah penghasilannya mulai stabil, hatinya pun lebih tenang, tidak mudah gelisah. Ia mampu membayar hutang-hutang kecil yang selama ini mengganggu pikirannya, dan yang paling membuatnya bersyukur, keluarganya bisa hidup lebih layak dan harmonis. Kisah ini menjadi bukti nyata bahwa ketika seseorang berhenti berharap kepada makhluk dan mulai berserah penuh kepada Allah, maka pertolongannya akan datang dengan cara yang tak disangka-sangka. Zikirlah haula wala quwata illa billah bukan sekedar ucapan, tapi jalan keluar bagi hati yang sesak dan pintu terbuka bagi rezeki yang sempit. Ini mengajarkan kita bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada siapa yang kita kenal atau seberapa keras kita berusaha, melainkan sejauh mana kita menggantungkan hati hanya kepada Allah. Maka jangan berharap kepada manusia, karena mereka pun lemah. Gantungkan seluruh harapanmu hanya kepada Allah yang Maha Kuat dan Maha menepati janji. Saudaraku yang dirahmati Allah, dunia ini penuh sandiwara. Manusia bisa berjanji hari ini lalu lupa esok hari. Mereka bisa datang saat kita senang tapi pergi saat kita jatuh. Maka jangan gantungkan harapanmu pada manusia, karena semakin tinggi harapanmu pada mereka, semakin dalam kekecewaanmu nanti. Letakkan seluruh harapanmu hanya kepada Allah. Ucapkan la haula wala quwata illa billah setiap kali kamu merasa tak sanggup lagi, karena Allah tidak pernah mengecewakan hamba-hambanya yang berserah diri kepadanya. Mari kita hidup dengan hati yang bergantung hanya kepada Allah, karena itulah ketenangan sejati, dan dari sanalah pintu-pintu rezeki akan terbuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.